Di dua area ini KB mencoba melakukan apa yang namanya one total solution. Ya, dari awalnya mungkin dari diagnosanya dulu Pak. Kita punya Inolat, ya, kalau Bapak pernah dengar, Kalgen Inolat itu adalah laboratorium yang mungkin ini nggak kayak Prodia atau mungkin Biomedica lah yang mungkin returnnya banyak. Ini kita lebih ke centralized lah. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit, dan di mana kita bisa mengidentifikasi terkait dengan kanker, ya penyakit kanker. Ya, kita salah satu yang cukup kuat di sana. Nah jadi untuk onkologi ini kita identifikasi dulu karena biasanya itu untuk mengobati kanker itu harus tahu jenis kankernya, Pak. Itu yang paling penting. Jadi kita coba dulu di sana, terus coba kita kasih obatnya, terus kita juga ada nutrisinya. Jadi kita mencoba namanya lakukan sentuhan. Nah, diabetik juga sama, Pak. Kita mulai melakukan itu. Jadi ada dua area yang kita mau kembangkan sekarang adalah satu onkologi, satu lagi diabetik, Pak. Itu ada yang namanya one onco, satu lagi diabetik. Seperti itu. Nah, itu yang kita coba kembangkan di Klik Dokter. Nah, memang ke depannya pasti akan ada beberapa layanan lagi. Kalau Bapak tahu, kita Agustus kemarin baru saja relaunch ya Pak ya, Klik Dokter ya. Baru user interface-nya baru segala macam. Kita baru relaunch lagi secara platform. Ya mudah-mudahan ke depannya kita akan tambahkan juga beberapa function lainnya ya supaya bisa lebih menarik lagi. Cuman kembali lagi kita sebagai company penjualan dari sisi digital memang belum besar lah Pak. Dari sisi kita masih di bawah 5%. Jadi kita nggak mencoba menjadi seperti kayak Tokopedia. Gitu. Ya, ini kan Kalbe Pharma merupakan salah satu perusahaan obat besar. Kenapa belum ada minat untuk membuat bahan baku, Pak? Karena bahan baku semuanya kebanyakan impor dari India maupun Cina, gitu loh. Ya. Jadi ini Pak, kalau kita melihat Pak industri bahan baku atau kita katakan API atau Active Pharma Ingredients, itu China dan India itu memang nomor satunya Pak, karena mereka serve global market, jadi mereka menjual ke semua negara di dunia. Nah, karena gini Pak, untuk membuat satu produksi API itu marketnya harus besar Pak. Gitu. Jadi contoh ya, Mixagrip punya Pak misalnya. Di Mixagrip itu ada 5 API Pak, 5 bahan baku. Jadi untuk bisa Bapak penuhin ini semua mesti bikin 5 PT itu Pak. Dan secara size masing-masing harus besar sekali. Apakah Indonesia yang penduduknya segini besar masih kurang Pak? Kalau menurut kita Bapak lihat aja, kalau India dan China aja mereka serve global market Pak. Ya betul. Nah, berarti kita harus benar-benar besar sekali. Nah, sebenarnya inisiatif itu dari pemerintah sudah ada. Dan kita sebagai pemain lokal kita ada melakukan beberapa inisiasi Pak. Nomor satu adalah terkait dengan obat-obat biologik. Ya, kalau Bapak import produk-produk yang chemical, ya kayak misalnya Promac lah dan sebagainya, itu kan importasinya 1 ton, keluar produknya 1 ton Pak nanti. Yeah. Nah, kalau biologik enggak Pak. Biologik itu kita cuma perlu import master cell-nya. Nah, setelah itu Bapak kembangkan, dia akan berkembang biak, multiplikasi, setelah itu kita ambil proteinnya Pak. Jadi bahan bakunya itu kita nggak perlu import 1 ton Pak. Nah, itu makanya kita kembangkan produk-produk namanya produk-produk biologik. Seperti itu. Jadi secara raw material kita nggak perlu import terus Pak. Itu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan herbal. Nah, herbal itu juga adalah menyediakan local sourcing Pak. Jadi kan produk-produknya seperti kayak cordyceps lah, seperti ada celery lah, ada manunya, ada red gingernya, ada jahe merahnya. Kita kembangkan dari petani lokal. Jadi kita memang usahakan Pak. Cuman memang untuk sementara ini kita belum maju ke arah ke API. API itu di Indonesia saya tahu ada 2 atau 3 company setelah saya. Kimia Farma sudah mulai masuk Pak untuk kayaknya untuk bahan baku lebih ke sodium Pak juga. Ya, kalau salah ada satu yang main herbal Deltomed sama Sido muncul yang sekarang cukup kuat. Ya, jadi memang sourcing ini memang problem kita semua lah. Kita juga coba ya. Kita juga mulai coba lainkan dengan government blueprint-nya terkait dengan local content ya, di mana kita juga sudah menyelesaikan pabrik benang operasi ya tahun lalu ya, dengan local content kita tambahkan. Jadi kita mulai align juga Pak. Kita juga salah satu perusahaan yang melakukan investasi untuk biosimilar Pak. Investasi kita 500 miliar Pak, untuk pabrik itu tersendiri gitu. Jadi memang kita banyak melakukan, kita align lah dengan government initiative Pak. Oke,
Mungkin cukup ya Pak Yamin buat biar Oke, teman-teman terima bisa. kasih. Kasih banyak ya Pak. Ya. Thank you Pak Yamin. Oke. Mungkin sekarang kita boleh ke chatbox ya, ada beberapa pertanyaan di chatbox. Yang pertama mungkin Pak Lukito mungkin boleh diberikan gambaran Pak tentang produk-produk apa aja nih Pak yang menjadi unggulan dari Kalbe Farma sebetulnya. Oke. Produk sebenarnya kalau kita lihat memang kalau kita bilang obat cukup fragmented lah, tergantung areanya lah. Kalau mungkin orang yang tahu kolesterol, obat antibiotik itu biasanya kan kayak ada kolesterol, antibiotik ada aksimotrimin lah kita bilangnya, antibiotik yang cukup banyak. Terus juga untuk consumer health kita tahu ada Ajos, ya, obat OTC seperti kayak Comac yang cukup besar untuk kita. Terus juga ada Comix, ya, Entrostop, itu salah satu yang cukup besar lah. Di nutrisi sendiri memang sebagian besar lebih dari Morinaga. Ya, Morinaga yang mungkin kalau pernah dengar juga kayak Diabetasol, terus juga seperti kayak Fitbar, Fitchips ya, mungkin itu tergantung ini ya sih Pak, segmen-segmennya. Nah itu salah satu beberapa produk yang memang cukup besar kontribusinya. Oke, semoga menjawab ya untuk dari Pak Lutfi. Mungkin next kita ke Ibu Cahaya. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin langsung saya gabung ya. Pertama mungkin bagaimana pengaruh kenaikan suku bunga dan fluktuasi kurs US dollar terhadap kinerja Kalbe. Lalu yang kedua, kalau perang terus berlanjut dan US dollar menguat, apa kira-kira pengaruhnya terhadap supply bahan baku maupun distribusi produk terutama untuk ekspor, Pak? Ya, oke, mungkin suku bunga sih kita secara loan ya kecil lah, nggak terlalu besar. Ya, sebenarnya kita secara cash position memang masih 3,5 triliun. Cuman ya kadang-kadang kan kita secara company itu mungkin sekarang punya 45 company itu. Jadi cukup banyak dan mungkin duitnya di kantongnya berbeda nih. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin company tertentu perlu capital, ya. Jadi kita kita lakukan pinjaman di sana. Dan diharapkan memang pinjamannya itu juga nggak terlalu lama. Jadi memang itu ada nggak. Cuma secara overall memang kita masih nggak cash position sekitar 3,5. Nah terkait dengan US dollar memang Kalbe itu salah satu risknya adalah di sana. Ya, cuman memang Kalbe itu sejak dulu tuh sudah melakukan apa yang namanya natural hedge. Ya, natural hedge. Memang tidak ada cara lain karena memang bahan bakunya masih kebanyakan diimpor. Ya, makanya kita mulai lakukan pengurangan dengan produk-produk biologik, produk-produk herbal supaya kita punya dependensi untuk importing menjadi lebih sedikit lah, itulah. Nah, untuk natural hedge-nya sendiri biasanya itu kita mengalokasikan cash position di US dollar sekitar 3 sampai 4 bulan. Mungkin sekarang 4 sampai 5 bulan. Mengikuti dengan buffer stoknya. Ya, artinya apa? Jadi misalnya let's say rupiahnya melemah 10%. Ya, jadi ada kenaikan 10% dari sisi jauh gas. Ya. Kalau kita melakukan punya cash position di US dollar sebanyak 4-5 bulan, artinya nanti kalau ada peningkatan 10% US dollar, kita di other income juga dapat. Seperti itu. Jadi kita melakukan namanya natural hedge di sana. Supaya efeknya secara financialnya nggak terlalu besar. Nah, terus juga mungkin dari sisi implementasinya juga, let's say sekarang nih kita kan ordering kan keluar masuk cepat ya. Kadang-kadang misalnya hari ini ada jatuh tempo pembayaran. Nah, kalau sekarang rupiahnya lagi melemah jauh gitu, misalnya dari 15.000 tiba-tiba ke 16.000. Jadi dengan adanya reserve US dollarnya itu kita bisa bayar dulu. Kita bisa pakai dulu sekarang cash positionnya. Ya nanti mungkin kita melihat mungkin berapa hari atau berapa minggu ke depan mungkin dolarnya mulai melemah lagi, balik lagi kita bisa beli gitu. Jadi ada satu namanya natural hedge di sana untuk bisa mengalokasikan dan menyediakan US dollarnya untuk kepentingan pembayaran. Sebenarnya itu sih lebih ke arah sana. Oke, siap. Noted Pak. Semoga menjawab ya untuk Bu Cahaya. Mungkin untuk ada yang raisan dari Pak Awik mungkin ditahan sebentar ya. Ini ada kita ke YouTube. Ada pertanyaan dari YouTube, ini dari Bu Ayu, ingin bertanya terkait dengan prospek pengembangan genomik
editing machine atau bank tali plasenta di Kalbe, mengingat prospek biotek genomic medicine yang mulai maju. Mungkin arahnya lebih ke specialty products ya Pak, ke depannya kira-kira akan seperti apa nih Pak, kalau boleh dielaborasi lebih lanjut. Oke, kalau untuk genomic memang kita punya beberapa produk lah di genomic ya. Untuk genomic. Setahu saya untuk anak ya kita punya, untuk dewasa juga kita punya. Ya, kita memang salah satu company yang melakukan genomic test ya sebelumnya. Terus sekarang sudah mulai banyak lah ya yang melakukan tes genomic test juga. Nah itu biasanya ada di Calgen Innolab. Ya, mungkin di sana bisa dicek juga, ada beberapa produk lah di genomic test. Ya. Untuk stem cell sendiri memang kita di Indonesia punya Stem Cell Institute. Ya, itu sudah cukup lama, kalau nggak salah udah sekitar mungkin 2010 sebelumnya ya. Saya juga belum lahir jadi kalau jadinya saya belum tahu. Cuman kayaknya sebelum 2010 ya. Jadi sudah ada gitu dari sisi kita. Jadi memang di sana sudah ada namanya development pengembangan produk ya. Setahu saya itu ada satu produk tuh untuk lutut. Ya, di mana akan bisa menyembuhkan. Karena kan gini, stem cell itu kan secara tidak langsung adalah sel yang masih awal ya kita bilang ya. Ya kan perbedaan antara bayi dan orang yang lebih tua kan adalah generatif dari sel tersebut. Ya kalau muda itu kalau kita misalnya luka atau potong gitu, penyembuhannya itu jauh lebih cepat daripada orang yang lebih tua. Udah pasti. Karena selnya itu melakukan perbaikan itu lebih cepat. Nah, stem cell ini kan sebenarnya itu kan ya. Jadi sel pertama kali bayi baru lahir itu ada itu. Nah, banyak sekali orang-orang yang mungkin sudah luka ya dari lututnya itu karena mungkin olahraga atau mungkin penuaan dan sebagainya. Nah, kita ada satu produk yang mungkin kita lakukan injeksi itu dengan stem cell itu bisa memberikan perubahan. Gitu. Jadi sudah ada beberapa produk terkait hal itu, mungkin bisa dicek juga dari sisi itunya sih, stem cell. Itu sih Pak. Oke, thank you Pak untuk penjelasannya. Kita tunggu Pak, karena mungkin specialty product is one of the next katalis ya Pak untuk tahun-tahun mendatang ya. Ya, yang betul. menarik. Oke, mungkin kita ke Pak Awing. Silakan untuk Pak Awing boleh di unmute dan ditanyakan pertanyaannya. Selamat siang Cirita, Vanessa sama Pak Luki Pak. Siap. PT Kalbe Farma kan punya 3 challenge nih. Pertama recovering ekonomi, yang kedua minimize supply chain adverse impact, yang ketiga health and safety. Yang tadi saya mendapatkan informasi buffer stoknya dari 3 sampai 4 bulan menjadi ke 4 sampai 5 bulan. Nah, di sini artinya purchasing supply bargaining power supplier ini sangat kuat. Jadi purchasing power Kalbe Farma ini sangat lemah gitu loh. Karena kalian membutuhkan buffer stock 4 sampai 5 bulan. Di mana di challenge kedua itu kan disebutkan minimize supply chain adverse impact. Nah, berarti Kalbe Farma ini nggak ada efisiensi sama sekali. Karena untuk buffer stock 4 sampai 5 bulan artinya uang nganggur di sana gitu. Kalau saya korelasikan ke laporan keuangan, itu dari Kalbe Farma dengan Temposcan, itu penjualan Kalbe Farma itu tinggi ya, 13 miliar. Sedangkan Temposcan itu 5 miliar. Sedangkan dia punya EPS, itu lebih tinggi Temposcan, 84. Nah, 84 kalinya. Sedangkan dia punya PBV itu masih kecil 0,9. Bagaimana Pak Kalbe Farma untuk meningkatkan kinerjanya, terutama efisiensi dalam logistik maupun manufaktur? Makasih. Oke. Mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Awing ya, mungkin dari sisi buffer stock ya. Memang menurut kami sih bukannya kita tidak mempunyai purchase bargaining power ya kepada supplier. Ya. Sebenarnya dengan adanya peningkatan buffer stock ini sebenarnya mengurangi atau memitigasi resiko terkait dengan ketersediaan barang baku. Ya. Karena logikanya gini Pak, kalau sekarang supply chain terus berlanjut dan kita nggak bisa importasi atau mungkin kontainernya stop gitu kan kita harus tetap jual barang ya Pak ya. Jadi kalau kita cuma punya buffer stock
3-4 bulan dibanding 4-5 bulan, pasti lebih aman yang 4-5 bulan, Pak. Seperti itu. Nah, untuk bargaining power menurut kami sih pasti kita punya jauh lebih besar, Pak.